Yang belum gabung, silakan untuk segera bergabung di WA, mungkin di komen, di chat ada link absen, silakan segera absen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita pelajaran, silakan diisi absensi yang ada di form, office form. Oke, silakan dipimpin berdoa dulu. Ahmad Najah. Sebelum kita mulai pembelajaran sejarah Indonesia, kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Yang kita pelajari hari ini bermanfaat dunia dan akhirat ya. Jadi hari ini materi yang akan kita pelajari adalah kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Tensi dasarnya adalah menganalisis teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, ekonomi, pemerintahan, budaya. Indikator pencapaian kompetensi memahami peranan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang berperan penting dalam pembentukan integrasi bangsa. Untuk materi hari ini kita akan bahas tentang Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram. Nah, ini ada sebuah foto, ini adalah foto masjid. Saya minta satu mungkin dari ini semua siswa, satu mungkin menjelaskan. Ya, bentar, pertanyaannya dulu. Ya. Ini adalah tentang akulturasi. Jadi masjid ini sudah terlihat bahwa masjid ini adalah masjid yang tidak sama dengan masjid di Arab. Ahmad Najah Al-Faidul Faid. Ya. Nomor absennya berapa? Absen 3. Ya. BDB 1. Ya, akulturasinya di mana? Kubah masjidnya, Pak, segitiga. Kubah masjidnya segitiga. Akulturasi dengan kebudayaan apa? Buddha, Pak. Ya. Di Buddha itu puncaknya ada namanya apa? Namanya adalah stupa. Nih, atapnya ada berapa? Ininya, tingkatannya. 3. Ada 3. Jadi 3 tingkatan atap ini sebelumnya adalah kebudayaan Hindu dan Buddha. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah 1500 sampai 1518. Bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Kekuasaannya meliputi Demak, Semarang, Tegal, Jepara, dan sekitarnya, dan cukup berpengaruh di Palembang dan Jambi, serta beberapa wilayah di Kalimantan. Jadi Kerajaan Demak pendirinya adalah Raden Patah. Kemudian Kerajaan Demak ini menjadi besar karena mempunyai pelabuhan-pelabuhan penting, bandar-bandar penting. Lihat di peta, Demak ada di Pantura, pantai utara. Ada bandar-bandar penting. Dan ini silsilah kerajaan Demak, raja-raja Demak. Raden Patah digantikan oleh Adipati Yunus 1518 sampai 1521, panglima perang yang berani. Ia berusaha membendung pengaruh Portugis jangan sampai meluas ke Jawa. Adipati Yunus digantikan adiknya Sultan Trenggono 1521 sampai 1546. Demak mengalami masa kejayaan. Berikutnya Adipati Unus ini yang ingin menguasai daerah utara, khususnya Malaka, ya, daerah Malaysia, dengan makanya disebut dengan Pangeran Sabranglor. Kemudian pada masa Sultan Trenggono ini Demak berhasil
nyerang Banten, Sunda Kelapa dan Cirebon. Sunda Kelapa itu kalau sekarang Jakarta. Kemudian digantikan dengan Pangeran Sekar Sidolepen. Keruntuhan Kerajaan Demak. Terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar Sidolepen, saudara Sultan Trenggono yang seharusnya menjadi raja, dan Sunan Prawoto, putra sulung Sultan Trenggono. Sunan Prawoto kemudian dikalahkan oleh Arya Penangsang, anak Pangeran Sekar Sidolepen. Jadi masa akhir kerajaan Demak ini adalah pada masa Arya Penangsang yang kemudian dibunuh oleh Jaka Tingkir, sebenarnya masih keluarga juga, dan kemudian Jaka Tingkir akhirnya menjadi Sultan Hadiwijaya gelarnya dan menguasai atau menjadi raja dari kerajaan Pajang. Nah, kerajaan Pajang inilah kemudian yang menjadi cikal bakal dari kerajaan Mataram Islam. Ini adalah peninggalan kerajaan Demak. Ini adalah sketsa gambar. Kira-kira ini gambar dari bangunan apa? Masjid Demak. Ya, ini adalah sketsa gambar dari Masjid Agung Demak yang pertama kali kita lihat tadi. Nah, sekarang seperti ini. Masjid Agung Demak. Allahu Akbar. Ini adalah penampakan sekarang dengan kamera Akbar. kekinian, yaitu kamera drone ya. Allahu Akbar. Nah, ini tampak masjidnya. Allahu Akbar. Salah satu tugas dari temanmu yaitu tentang kerajaan Demak. Yang pertama adalah perkembangan politik dan pemerintahan kerajaan Demak. Itu hasilnya Alvin Ainur Rahman. Politik dan Perkembangan pemerintahan. politik dan pemerintahan kerajaan Demak berdiri kira-kira tahun 1478 berdasarkan runtuhnya kerajaan Majapahit. Raden Patah 1481 sampai 1518 mampu memperluas kekuasaan negeri-negeri di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam mengakui kedaulatan Demak. Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Di Demak. Peninggalan budaya katolikan. Ya. 1 Masjid Agung Demak, 2 pintu gerbek, Ya. 3 sokong. Kesimpulan pada pertemuan hari ini. Siapa yang bisa bantu saya sebelum ditutup? Saya Ya, siapa? Videonya Ahmad dibuka. Najah. Sebuah pelajaran dari sejarah bahwa perebutan kekuasaan dan perpecahan dari dalam akan membahayakan kesatuan dan persatuan. Bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah kerajaan Demak jika tidak ingin hancur. Bukan tidak mungkin jika para penguasa negeri ini melakukan kesalahan yang sama. Jadi hikmahnya atau refleksinya adalah jangan sampai kita terpecah karena perebutan kekuasaan, karena dalam politik kekuasaan itu tidak abadi, ya, tidak abadi. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan. Saya kira cukup. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Yang belum Tidak, Pak. sebelum saya tutup, kita berdoa dulu lagi. Pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Oke, tetap semangat ya, tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, kita menjaga untuk agar tidak ikut tertular COVID. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.